Justinus Ivan Channel. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Hai untuk anak-anak kelas 5. Ketemu lagi bersama Bapak Justinus terbuat di pembelajaran PKN kita pada pagi hari ini. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah masuk di pembelajaran di subtema 2 di pembelajaran 4 ya. Kita sudah belajar kemarin unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Itu kita sudah pelajari. Nah, pada hari ini kita masuk di pembelajaran 6 di subtema 2 tentang menjelaskan sikap yang baik dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Tetapi sebelum kita masuk di pembelajaran kita pada hari ini, Bapak sapa dulu ya. Selamat pagi, semangat pagi. Tetap bersemangat pada pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita. Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Bapak harap semuanya sehat-sehat ya, untuk melaksanakan kegiatan setiap harinya. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Buka buku paketnya halaman 78 ya. Sudah siap ya? Sudah dibuka buku paketnya di halaman 78. Menjelaskan sikap yang baik dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Ya, ini dalam keragaman. Ya, yang dimaksud keberagaman ini berbeda-beda, misalkan berbeda suku, berbeda budaya, berbeda ras, itu namanya keragaman masyarakat. Nah, sikap yang baik yang akan kita lakukan itu apa terhadap keragaman itu? Sikap peduli terhadap perbedaan-perbedaan itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Langsung saja ya. Di sini bangsa Indonesia dikaruniai keragaman suku, budaya, agama, adat istiadat, dan bahasa. Ini yang Bapak singgung tadi ya. Namun keragaman tersebut tidak menghalangi persatuan masyarakat Indonesia. Persatuan telah membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan menuju kemerdekaan. Jadi dari perbedaan itu Indonesia itu bersatu untuk melawan penjajah, sehingga kita bisa mencapai kemerdekaan itu ya. Jadi dari keragaman itu kita bisa kuat ya. Nah, salah satu tokoh yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Ini kalian sudah belajar di PKN ya, di kelas 4, 5 itu kelas 4, kelas 3 gitu sudah dipelajari. Soekarno dikenal sebagai seorang orator. Orator adalah orang yang ahli berpidato. Nah, ini pasti kalian sudah belajar juga tentang pidato di bahasa Indonesia. Jadi tidak sembarang orang ya, ada yang pandai memang berbicara di depan umum. Itu lihat diri kalian ya, dan harus berani untuk berbicara di depan. Oke. Salah satu pidato terbaiknya adalah pidato mengantar saat pembacaan naskah proklamasi. Berikut ini adalah isi pidato pembacaan naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Lihat di situ. Nah, itu di halaman 79. Di situ ada naskah atau pidato dari Insinyur Soekarno sebelum membacakan proklamasi. Di situ, saudara-saudara sekalian, saya sudah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk meraih kemerdekaan kita itu ada naik, ada turunnya. Tetapi jiwa kita menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak henti-henti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga sendiri, tetapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan
pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu ia sekata dalam berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkan proklamasi kami. Nah, ini ada bunyi proklamasi ya. Ini kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Jadi atas nama di situ ya. Nah, itu pidato Soekarno. Nah, setelah pidato dan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno, bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Peristiwa besar tersebut tidak akan terjadi jika rakyat Indonesia tidak menghargai keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi bahwa menghargai keragaman, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Ya, kita tidak bisa mencapai kemerdekaan itu tanpa dilakukannya menghargai perbedaan-perbedaan suku, agama, budaya, kemudian adat istiadat dan bahasa. Jadi bangsa Indonesia itu dari semua pelosok dengan perbedaan-perbedaan yang ada, tetapi mereka tetap bersatu untuk melawan penjajah. Itu yang dilakukan orang-orang tua kita yang dulu ya. Nah, di sini perhatikan tabel berikut. Jika kamu mengalami peristiwa dalam tabel, bagaimana sikapmu dalam menghadapi peristiwa ya. Buka halaman 80. Nah, di sini di halaman 80 di situ ada tabel ya, ada 5 nomor di situ peristiwa dan sikap yang akan kamu lakukan bila menghadapi peristiwa yang ada di situ. Misalkan nomor 1, tentang kamu melakukan tradisi adat yang menyambut kelahiran bayi. Adat atau kebiasaan tersebut tidak ada di keluargamu. Nah, sikap apa yang akan kamu lakukan? Itu kamu tulis di situ. Itu gampang ya. Jadi salah satunya yang menghadiri acara itu biar berbeda tetapi kita menghargai. Jadi kita menghadiri, sikap kita itu menghargai ya. Nah, itu salah satu contoh. Yang kedua, kamu memiliki teman sekelas yang berbeda suku bangsa denganmu. Apa yang akan sikap kamu apa? Kemudian temanmu suka membanggakan sukunya sendiri. Jadi apa sikapmu apa? Ya. Kemudian Bu Guru meminta Tony masuk ke dalam kelompokmu. Salah satu anggotamu kelompokmu tidak setuju kelompok dengan Tony karena berbeda agama dengan Tony. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu ya. Jadi ada 5 di sini. Kamu jawab sikap apa yang harus kamu lakukan bila menghadapi peristiwa-peristiwa yang ada di sini. Nah, kerjakan di rumah ya, kerjakan di buku tugasnya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini tentang PKN ya. Dan sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, Bapak tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada kalian bahwa tetap perhatikan tugasnya di rumah ya. Kerjakan dengan serius dan kumpul tugasnya setiap hari ya, karena itu menjadi nilai rapot kenaikan kelas kalian nantinya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Bapak harap semuanya sehat-sehat di rumah dan tetap jaga kesehatan di rumah ya. Oke, sampai ketemu bersama Bapak Justinus Darbuat di pembelajaran PKN berikutnya. Salam sehat. Dah.